warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, serta salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok SGDA 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait penugasan student project di blok Biomedik 1 yang berjudul Aspek Anatomi dari Sirosis Hepatis. Sebelum kami memulai presentasinya, saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan student project pada blog ini, sehingga penyusunan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Terutama untuk fasilitator kami, yaitu Dr. Nimade Aditarini, SPMK Konsultan, dan juga kepada evaluator kami, Dr. Inyoman Gede Pandana, M. Biomed. Baik, berikut adalah anggota dari SGD A6. Baik, kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Sirosis hepatis merupakan konsekuensi dari penyakit hati kronis. Sirosis hepatis menyebabkan perubahan bentuk serta hilangnya fungsi hati. Yang ketiga, tingginya angka kasus dan kematian dari penyakit ini baik di kelas internasional maupun Indonesia. Yang keempat, penyusunan student project ini dilakukan untuk mengetahui secara mendalam melalui aspek anatomi mengenai penyakit sirosis hepatis. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari sirosis hepatis? Yang kedua, bagaimana struktur anatomi dan vaskularisasi organ hati? Yang ketiga, bagaimana etiologi, patogenesis, dan faktor risiko dari sirosis hepatis? Yang keempat, bagaimana komplikasi dari sirosis hepatis? Yang kelima, apa prognosis penyakit sirosis hepatis? Yang keenam, bagaimana pencegahan penyakit sirosis hepatis? Selanjutnya, Tujuan penulisan dari student project ini yaitu yang pertama, mengetahui definisi dari sirosis hepatis, yang kedua yaitu mengetahui struktur anatomi dan vaskularisasi organ hati, yang ketiga yaitu mengetahui etiologi, patogenesis, dan faktor risiko dari sirosis hepatis, yang keempat yaitu mengetahui komplikasi dari sirosis hepatis, yang kelima yaitu mengetahui prognosis penyakit sirosis hepatis, dan yang keenam yaitu mengetahui pencegahan penyakit sirosis hepatis. Selanjutnya yaitu manfaat dari penulisan student project. Yang pertama, bagi masyarakat dapat mendapatkan edukasi mengenai sirosis hepatis dari latar belakang sampai cara-cara pencegahannya, sehingga masyarakat dapat memberikan edukasi terhadap sesama yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu bagi institut dan mahasiswa. Institut dan mahasiswa dapat menambah jumlah student project dan dengan mengunggah melalui internet dapat membawa nama baik dari institusi. Di samping itu, dapat berdampak baik juga bagi seluruh pembaca dari kalangan pelajar maupun masyarakat umum. Bagi penulis dapat memahami definisi sirosis hepatis, struktur anatomi dan vaskularisasi organ hati, etiologi, patogenesis, faktor resiko sirosis hepatis, komplikasi dari sirosis hepatis, prognosis sirosis hepatis, serta pencegahan penyakit sirosis hepatis tersebut. Selanjutnya adalah definisi dari sirosis hepatis. Jadi sirosis hepatis merupakan suatu kondisi ketika hepatosit yang rusak diganti secara permanen oleh jaringan ikat, yaitu jaringan ikat difus atau fibrosis, jaringan ikat parut, dan nodul regeneratif. Penyakit dengan berbagai macam komplikasi klinis yang dapat berakibat fatal ini memiliki berbagai macam penyebab. Akan tetapi, penyebab yang sering ditemukan adalah karena kecanduan minum alkohol atau infeksi virus hepatitis. Sirosis hepatis ini mengakibatkan penurunan fungsi hati dan perubahan bentuk hati yang disertai terjadinya penekanan pada pembuluh darah, sehingga menyebabkan terganggunya aliran darah vena porta dan dapat menyebabkan hipertensi portal. Sirosis hepatis sendiri dapat dibedakan menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan kompensata, yaitu di mana tingkatan ini belum ada gejala klinis yang nyata. Sedangkan tingkatan kedua yaitu tingkatan dekompensata, yaitu tingkatan ketika sudah terlihat gejala klinis yang nyata antara lain edema, asites, pembesaran hati, dan spider nevi. Selanjutnya, anatomi dan vaskularisasi hepar. Secara anatomi, hati dibagi menjadi 4 lobus dan terletak di bagian dekstra anterolateral abdomen. Pembuluh yang terdapat di sekitar hati adalah arteria hepatica, vena porta hati, serta ductus biliaris. Terdapat canaliculus biliaris di dalam setiap lempeng hati. Ductus biliaris menyatu membentuk ductus biliaris communis
yang berfungsi untuk mengangkut empedu dari hati ke duodenum. Darah arteri hepatika dari jantung menyediakan oksigen dan membawa metabolit ke hati. Kemudian darah vena porta hepatika berasal dari digestive duct atau pencernaan menuju ke dalam hati. Selanjutnya, darah akan meninggalkan hati melalui vena hepatika. Baik, adapun etiologi dari student project ini, di mana menurut Purnomo pada tahun 2010, penyebab dari sirosis hepatitis ini belum dapat dipastikan. Tapi ada dua penyebab yang paling sering menyebabkan terjadinya sirosis hepatitis. Yang pertama ada hepatitis virus. Hepatitis virus tipe B sering disebut sebagai penyebab utama dari sirosis hepatitis. Hal tersebut diungkapkan setelah penemuan dari Australian antigen oleh Bloomberg pada tahun 1965, yang dimana dalam darah penderita penyakit hati kronis kemungkinan besar akan terjadinya nekrosa sel hati sehingga terjadi sirosis hepatitis. Yang secara klinis, hepatitis virus B memiliki kecenderungan lebih lama menetap dan memberikan gejala kronis dibandingkan hepatitis virus A. Selanjutnya ada zat hepatotoksik atau alkoholisme. Beberapa jenis obat-obatan dan bahan kimia dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel hati secara akut maupun kronis. Nah, kerusakan hati akut akan mengakibatkan terjadi nekrosis atau degenerasi lemak. Sedangkan kerusakan kronis akan berupa sirosis hepatitis. Salah satu zat hepatotoksik adalah alkohol, di mana sirosis hepatitis yang diakibatkan oleh alkohol saat jalan ditemukan. Nah, kecuali orang tersebut telah menjadi peminum yang bertahun-tahun mungkin dapat mengarah pada kerusakan di daerah parenkim hati. Selanjutnya, fase awal sirosis hepatis. Pada fase awal ini biasanya tidak menimbulkan gejala. Kadang tidak sengaja ditemukan saat pasien melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau karena penyakit lain. Nah, gejala yang ditimbulkan pada fase awal ini yaitu lemah, lesu, penurunan berat badan, nafsu makan menurun, gatal-gatal, perut membesar, dan muntah darah. Nah, apabila penyakit sirosis hepatis ini semakin parah, penderita dapat mengeluh gejala seperti perut membesar atau asites, kemudian mudah memar, penyakit kuning dan gatal-gatal, BAB berdarah atau melena dan muntah darah, serta bicara kacau atau hilang kesadaran. Selain gejala tersebut, sirosis hepatis juga menyebabkan menstruasi terhambat atau terhenti pada wanita, dan sirosis hepatis ini menyebabkan penurunan gairah seks, payudara membesar atau ginekomastia, dan penyusutan ukuran testis yang terjadi pada pria. Selanjutnya. Baik, jadi selanjutnya adalah proses terjadinya sirosis hepatis. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi itu ada dua penyebab sirosis hepatis, ada yang dari virus yaitu virus hepatitis dan dari alkohol atau zat toksik. Pertama, proses terjadi yang disebabkan oleh virus. Jadi ketika terjadi inflamasi karena virus hepatitis, inflamasi tersebut akan merusak sel yang selanjutnya sel yang rusak itu akan digantikan oleh jaringan parut. Jaringan parut ini mengarah ke kondisi sirosis hepatis. Setelah itu yang kedua itu ada alkohol. Jadi alkohol itu mudah larut dalam air sehingga alkohol ini mudah masuk ke dalam sel. Selain itu alkohol ini ketika ia memasuki sel, alkohol ini akan menyebabkan kerusakan sel karena mengganggu fungsi dari membran dalam mengomunikasikan sinyal antar selnya. Dan secara garis besarnya, jadi ketika alkohol itu masuk ke hepar atau hati, jadi alkohol itu akan merangsang hati untuk mengeluarkan enzim yang bernama enzim alkohol dehidrogenase. Enzim ini itu bertugas untuk mengubah alkohol menjadi asetaldehid. Dan setelah itu akan mengalami oksidasi dan berakhir menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA yang berlebih itu akan berbanding lurus dengan sintesis lipid yang berlebihan pula atau hiperlipidemia atau perlemakan. Nah, ketika terjadi perlemakan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, hal ini akan menyebabkan terjadinya atau timbulnya jaringan parut atau fibrosis yang menunjukkan kondisi dari sirosis hepatis. Oleh karena itulah semakin banyak alkohol atau zat toksik yang dikonsumsi atau masuk, maka akan semakin cepat dan semakin berpengaruh pula terhadap proses terjadinya sirosis hepatis. Selanjutnya.
Baik, saya akan melanjutkan mengenai perubahan struktur jaringan hati akibat kerusakan akut dan kronis. Secara umum, perubahan struktur jaringan pada sirosis hepatis akut yaitu lembaran jaringan ikat yang tebal terbentuk pada pinggir lobulus, membagi parenkim menjadi nodula-nodula halus. Nodula tersebut kemudian membesar. Hati akan tampak terdiri dari sarang-sarang sel regenerasi dan degenerasi yang dikemas padat dalam kapsula fibrosa yang tebal. Selanjutnya, hati akan mengecil, mengeras, dan hampir tidak memiliki parenkim normal pada sirosis hepatis yang kronis. Selanjutnya, perbandingan hati manusia normal dan penderita sirosis hepatis. Hepar penderita sirosis hepatis berkonsistensi kenyal, tumpul di bagian pinggir, dan terasa nyeri tekan saat perabaan hati. Penelitian sulit dilakukan karena besarnya asites menghambat perabaan hepar. Ukuran hati akan mengecil dan nodula pada penderita sirosis hepatis lanjut, permukaan hati tidak rata, dan ada peningkatan ekogenitas dari parenkim hati. Selanjutnya, faktor risiko sirosis hepatis. Faktor penyebab sirosis hepatis yang pertama hepatis C kronis, yang kedua hepatis B kronis, yang ketiga NAFLD, yang keempat NASH. Ya, berikutnya hal yang dapat meningkatkan risiko seorang terkena sirosis hepatis. Yang pertama kelainan metabolik, yang kedua sindrom Budd-Chiari, yang ketiga penyakit Wilson, yang keempat toksin, yang kelima antripsin, yang keenam obat-obatan, yang ketujuh kolesterasi, dan yang terakhir banyak mengonsumsi makanan berlemak dan berpengawet. Selanjutnya adalah komplikasi dari sirosis hepatis. Ada 8 komplikasi dari sirosis hepatis. Yang pertama adalah asites, yang merupakan komplikasi yang paling sering terjadi pada pasien yang mengalami sirosis hepatis dan dapat didefinisikan sebagai penimbunan cairan pada rongga abdomen. Kemudian yang kedua adalah ensefalopati hepatik, yang merupakan gangguan pada saraf yang berdampak pada sekitar 30 hingga 70% pasien sirosis hepatis. Selanjutnya, hepatik hidrotoraks merupakan akumulasi transudat berlebihan pada rongga pleura. Selanjutnya, hepatoselular karsinoma merupakan keganasan hati primer yang paling umum dan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, hepatopulmonary syndrome merupakan penyebab paling umum dari terjadi masalah pada sistem respirasi. Ada pula hepatorenal syndrome atau disingkat HRS, yang merupakan masalah ginjal yang ditandai dengan adanya kelainan pada sirkulasi arteri dan aktivitas berlebihan pada sistem vasoaktif endogen. Selanjutnya, SBP atau spontaneous bacterial peritonitis merupakan komplikasi paling umum dengan gejala yaitu demam, nyeri pada abdomen, dan asites. Dan yang terakhir, varises, di mana penyakit ini membutuhkan EGD atau kepanjangannya adalah esophagogastroduodenoscopy untuk mendiagnosisnya. Selanjutnya, Prognosis hati bergantung pada komplikasi yang terjadi dan didasarkan pada skor Gilpart. Pada penderita sirosis hepatis kompensanta bisa menjadi dekompensanta sekitar 10% per tahun. Penderita sirosis hepatis dekompensanta memiliki ketahanan hidup sekitar 5 tahun sebesar 20%. Asites merupakan tanda awal sirosis hepatis dekompensanta. Penderita sirosis hepatis dengan peritonitis bakterial spontan memiliki angka ketahanan hidup dalam 1 tahun sekitar 30 sampai dengan 45%, dan angka ketahanan hidup dalam 1 tahun sekitar 40% untuk yang mengalami ensefalopati hepatik. Selanjutnya, pencegahan, yaitu dengan tidak mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Mengurangi jumlah konsumsi alkohol bagi seseorang dengan frekuensi konsumsi tinggi merupakan salah satu kunci dalam mencegah komplikasi dari sirosis hepatis. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan menjalankan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga rutin, dan mengatur pola tidur. Dalam kasus sirosis hepatis pada penderita hepatitis B, upaya penting yang dapat dilakukan adalah melakukan vaksinasi sejak usia dini. Penyerapan etanolnya oleh sistem pencernaan manusia sangat didominasi oleh lambung dan usus. Gastric alcohol dehydrogenase atau ADH menginisiasi metabolisme dari alkohol dan ADH mengoksidasi senyawa etanol menjadi komponen molekul yang reaktif terhadap peningkatan asam lemak oleh akumulasi trigliserid, yaitu asetalit.
Baik, bagian terakhir dari presentasi student project kami adalah bagian kesimpulan, di mana di sini dapat disimpulkan dari student project kami, sirosis hati itu merupakan sebuah disease yang berupa non-communicable disease, dan juga sirosis hati dibedakan menjadi dua, ada sirosis hepatis dekompensata dan juga sirosis hepatis kompensata, di mana penderita sirosis hepatis dekompensata timbul gejala nyata dan superficial, sedangkan sirosis hepatis kompensata tidak memiliki gejala yang nyata atau real. Gejala-gejala tersebut diantara lain ikterus, edema, angioma, asitas, dan lain-lain. Sedangkan ada juga komplikasi yang disebabkan daripada sirosis hepatis yang sudah termasuk dalam stadium yang akut adalah hepatic hydrothorax, hepatocellular carcinoma, hepatopulmonary syndrome atau HPS. Sebenarnya, sirosis hepatis itu merupakan pergantian sel-sel parenkim pada hati menjadi jaringan ikat fibrosis, jaringan parut, dan nodul regeneratif yang menyebabkan perubahan permukaan hepat itu sendiri pada penderita sirosis hepatis. Pencegahan yang dapat dilakukan, yang pertama ada menjaga pola lingkungan hidup dan juga pola makan. Yang kedua ada vaksinasi hepatitis berupa vaksinasi hepatitis A, B, dan C. Dan yang terakhir menghindari penggunaan barang pribadi secara bersama. Pada slide ini kami paparkan referensi-referensi yang kami gunakan pada saat pembuatan student project kami yang berjudul Aspek Anatomi dari Sirosis Hepatis. Baik, dengan demikian berakhir pula presentasi student project kami yang berjudul Aspek Anatomi dari Sirosis Hepatis. Om Santi Santi Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua.